Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Sana Nabila sebagai Ketua Kelompok 5 dari mata kuliah Bahasa Indonesia Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kami dengan judul Optimalisasi Peluang Bisnis di Bidang Fashion dengan Pemanfaatan Teknologi Digital. Dengan anggota saya sendiri, Fitria Sana Nabila, Halimatul Zannah, Ulfa Khairunisa, Muhammad Iqbal Baresi, dan Ubaidillah. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Saya akan membacakan latar belakang masalah. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Dalam PKMK, tim mahasiswa akan berusaha membuat suatu produk usaha yang dibutuhkan masyarakat dengan kreativitas yang dimilikinya. Pembuatan rencana bisnis juga berdasarkan pada pangsa pasar untuk menentukan seberapa besar peluang bisnis tersebut. Dari paparan tersebut, tim mencoba untuk menjual pakaian muslim wanita dan pria remaja hingga dewasa melalui online shop sebagai salah satu pemanfaatan teknologi. Berbagai produk fashion terus mengalami perubahan serta berkembang setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan selera masyarakat yang juga akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mulai dari produk pakaian sehari-hari hingga pakaian untuk acara tertentu telah berkembang cukup pesat. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa dalam dunia fashion para pebisnis berlomba-lomba untuk memberikan inovasi terhadap produknya agar para konsumen tertarik dan puas terhadap produk tersebut. Selain itu, para pebisnis juga memutar otak bagaimana cara mengoptimalkan pemasaran produk mereka agar lebih efektif serta menguntungkan. Perkembangan teknologi merupakan faktor utama yang menyebabkan berbagai bidang di dalam dunia bisnis berkembang, khususnya dalam bidang fashion. Sejak adanya internet, para pebisnis mulai mencoba untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya melalui internet. Kehadiran internet memberikan dampak yang cukup positif baik dari segi penjual maupun pembeli. Dari segi penjual, dampak positif internet yang dirasakan cukup besar. Keuntungan yang didapat dari perluasan jangkauan pemasaran ini dapat meningkatkan keuntungan penjual serta memudahkan penjual dalam melihat produk-produk baru yang sangat diminati oleh konsumen pada waktu tertentu. Sedangkan dari sisi konsumen, mereka diberikan kemudahan dalam membeli barang yang diinginkan. Seperti halnya dalam era pandemi saat ini, maka mereka tak perlu lagi repot untuk pergi ke rumah ketika ada keinginan membeli suatu produk. Kini mereka cukup mengakses dari berbagai layanan online shop yang ada di internet. Masalah pertama, bagaimana proses pembuatan produk. Kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi yang digunakan. Ketiga, bagaimana cara jual produk. 4. Bagaimana strategi pemasaran produk. Selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses produksi pakaian yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, kita nanti akan mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi yang tepat bagi bisnis fashion ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui harga jual yang sesuai dengan target market. Dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi bisnis ini. Nah, dengan adanya peluang usaha dalam pemanfaatan teknologi sebagai upaya bisnis pakaian wanita dan pria remaja hingga dewasa, maka dapat kita peroleh manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan produk pakaian wanita dan pria yang berkualitas dan tentunya selalu mengikuti tren-tren fashion yang terus berkembang setiap tahunnya. Dan yang kedua yaitu mengoptimalkan peluang usaha yang ada di masyarakat. Serta yang terakhir yaitu melatih kerjasama antar tim dalam membangun dan mengelola bisnis bersama. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Setidaknya ada 9 aspek yang harus dipenuhi ketika kita memilih untuk menggunakan metode BMC. Yang pertama yaitu partnership. Dalam rencana bisnis ini, kami akan selalu memerlukan bantuan atau partner untuk menjalankan usaha kami agar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, supplier bahan utama kami, yaitu supplier kain pastinya, toko perlengkapan menjahit, jasa untuk memproduksi, dan juga jasa pengiriman, karena dalam pemasaran kami menggunakan metode online. Yang kedua yaitu key activities.
Dalam pelaksanaan bisnis, pastinya tim melakukan riset mengenai tren apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat, sehingga nantinya produksi dari apa yang telah kami hasilkan dapat memiliki daya tarik yang sangat disenangi oleh masyarakat. Berdasarkan produk yang ingin kami luncurkan, maka kami membutuhkan beberapa sumber daya yang akan mendukung proses pelaksanaan bisnis kami. Yang pertama, sumber daya manusia atau pekerja, supplier kain, dan juga mesin, serta alat dan bahan untuk menjahit, dan juga tempat untuk pelaksanaan produksi. Yang keempat yaitu value proposition. Dalam pelaksanaan bisnis ini, tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, sehingga nantinya konsumen akan memiliki kepuasan tersendiri ketika berbelanja produk kami. Yang kelima yaitu customer relationship. Untuk menjaga hubungan baik antara produsen dengan konsumen, maka sosial media sangat berperan penting. Karena kami menggunakan pemasaran full online, jadi sosial media dan e-commerce menjadi salah satu media kami dalam memasarkan produk. Sehingga yang bisa kami lakukan untuk menjaga hubungan kami dengan konsumen yaitu memberikan postingan semenarik mungkin dan juga merespon konsumen secepat mungkin agar konsumen memiliki kepuasan tersendiri. Yang keenam yaitu channels. Cara untuk mencapai atau menjangkau konsumen kami menggunakan media sosial, karena ini merupakan salah satu upaya tim dalam pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan judul program kreativitas mahasiswa kami. Untuk yang ketujuh yaitu customer segment, di sini tim menargetkan usia 13-35 tahun. Kedelapan yaitu cost structure. Untuk pendanaan awal pastinya kita membutuhkan dana untuk membeli mesin jahit, peralatan ataupun bahan untuk menjahit seperti kain dan juga sebagainya. Setelah itu kita juga masih membutuhkan gift karena ini merupakan salah satu hal utama yang kami perhatikan sehingga akan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Gift dan juga pengemasan itu merupakan hal yang paling kita perhatikan. Selain itu, untuk menjangkau customer lebih, kita juga membutuhkan promosi ataupun iklan di sosial media ataupun e-commerce. Yang terakhir yaitu revenue streams. Produk yang kami hasilkan tidak hanya memberikan kepuasan karena berkualitas, namun juga pelayanan yang kami maksimalkan. Selain itu, dengan upaya kami untuk mengajak masyarakat bersama-sama untuk memanfaatkan teknologi digital, maka pembayaran juga bisa dilakukan melalui transfer bank, transfer aplikasi dana, dan juga pembayaran langsung bagi customer yang berlokasi berdekatan dengan kami. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai persiapan dan juga proses produksi. Untuk persiapan sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada pemilihan desain, dan yang ketiga ada pemilihan bahan. Yang pertama adalah observasi. Tim kami akan melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari mengenai OOTD Muslim yang sedang tren di masanya dan juga banyak diminati dari berbagai kalangan, sehingga nantinya bisnis kami dapat bersaing dengan bisnis fashion yang telah ada sebelumnya. Nah, yang selanjutnya nomor 2 adalah pemilihan desain. Untuk proses desain akan kami lakukan sendiri. Ada 2 orang dari tim kami yang bertugas khusus di bidang desain. Dan untuk desainnya, nantinya kami akan mengkombinasikan model-model yang tren di masanya dengan inovasi dari kreativitas tim. Sehingga nantinya produk kami akan memiliki value atau look tersendiri. Nah, yang ketiga adalah persiapan bahan. Nah, setelah pembuatan desainnya sudah fix, maka saatnya untuk pemilihan bahan. Memang sebaiknya dilakukan seperti itu. Setelah desain, baru untuk pemilihan bahan, agar kami bisa dengan mudah menyesuaikan antara desain dengan kain yang sesuai. Nah, untuk kainnya sendiri, kami akan mempertimbangkan dari jenis dan juga kualitasnya. Yang mana misalnya seperti mudah menyerap keringat dan tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu tebal tetapi juga tidak nerawang seperti itu. Dan selain itu kami juga akan memperhatikan kualitas dari bahan-bahan lainnya seperti aksesoris kancing, seperti resleting, seperti payet dan lain-lainnya. Sehingga nantinya akan tahan lama dan juga tidak mudah rusak. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan proses produksi. Proses produksi sendiri ada 5 tahapan mulai dari awal hingga proses pengiriman. Yang pertama ada proses pemotongan kain. Nah, untuk pemotongan kain sendiri nantinya kami akan percayakan kepada orang yang sudah ahli di bidangnya untuk meminimalisir kesalahan dan nantinya dari tim kami akan memberikan desain atau sampelnya saja.
Dan yang kedua adalah proses menjahit. Proses menjahit juga akan kami serahkan kepada orang yang sudah ahli, dan dari tim kami akan membantu untuk bagian yang pengerjaannya mudah. Nah, untuk yang ketiga adalah pemasangan aksesoris busana seperti memasang kancing, memasang payet, dan lain-lain. Itu akan dilakukan oleh tim. Dan untuk yang keempat adalah pengemasan. Proses pengemasan akan dilakukan oleh tim sendiri. Dan juga yang kelima adalah pengiriman. Pengiriman barangnya akan dikirim pribadi oleh tim apabila lokasi customer berdekatan. Dan apabila jauh, kami memutuskan untuk menggunakan jasa kurir atau pengiriman seperti JNE atau JNT. Nah, yang terakhir adalah pemberian little gift dalam setiap kemasan. Tujuan kami memberikan little gift dalam setiap kemasan sebagai tanda terima kasih kami terhadap konsumen karena telah berkenan memesan produk kepada kami. Dan untuk gift-nya sendiri kami akan memberikan berupa stiker label yang berisikan informasi singkat mengenai brand kami. Dan untuk gift lainnya kami juga akan memberikan seperti gantungan kunci, ikat rambut, atau cermin kecil dan lain sebagainya yang akan menyesuaikan dengan proses produksi nantinya. Dan untuk kemasan dari produk kami, perlu Anda ketahui bahwa kami sudah menggunakan zipper plastik atau plastik clip yang mana akan meminimalisir kerusakan pada proses pengiriman serta meminimalisir kekecewaan customer dan juga menghindari dari bahan-bahan yang bersifat cair nantinya. Bidang promosi dan pemasaran. Promosi yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian. Poin yang pertama, melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua, melalui e-commerce seperti Shopee maupun Lazada. Yang pertama yang ingin kita bahas melalui sosial media. Jangkauan dari promosi sosial media tersebut juga sangat berbeda. Untuk Instagram, lebih dominan digunakan oleh remaja atau kaum muda usia belasan hingga 20-an. Sedangkan pengguna Facebook mayoritas adalah usia 20 hingga 30-an ke atas. Meskipun kaum muda juga menjadi bagian pengguna Facebook, namun mereka juga mahir dalam menggunakan sosial media lain ataupun e-commerce. Untuk meningkatkan atau menjangkau para customer, maka dengan memanfaatkan fitur iklan akan berdampak besar bagi peningkatan brand awareness suatu bisnis serta dapat menentukan target dengan lebih mudah spesifikasi bagi produk yang akan kami promosikan. Selain itu, kecepatan dalam menanggapi customer menjadi salah satu hal utama bagi kami karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha kami dalam mengutamakan dan memberikan pelayanan baik kepada pelanggan. Poin yang kedua ialah e-commerce seperti Shopee maupun Lazada. Pelayanan melalui e-commerce ini tentunya lebih memudahkan baik bagi kami maupun pelanggan karena transaksi pembelian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sama halnya dengan pemasaran melalui sosial media. Dengan e-commerce pun kami tetap berusaha untuk mengutamakan customer baik dalam pelayanan transaksi ataupun ketika menerima keluhan karena hal tersebut juga akan membantu kami untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik ke depannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.